Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Hayatul Fauzi dari jurusan Teknik Geologi angkatan 2021. Jadi dalam kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai segala potensi yang ada di Pantai Nambo. Baik, sebelum kita melanjutkan, saya akan memberikan informasi secara administrasi untuk letak Pantai Nambo. Jadi Pantai Nambo ini terletak di Kecamatan Nambo yang merupakan bagian dari Kota Kendari di Provinsi Sulawesi Tenggara. Lebih spesifik lagi, Pantai Nambo ini berada di bagian utara Kota Kendari, sekitar 15-20 km dari pusat Kota Kendari. Selain daripada itu, Pantai Nambo juga memiliki berbagai potensi hasil dari aktivitas geomorfologi. Misalnya saja Pantai Nambo di Sulawesi Tenggara merupakan salah satu destinasi wisata alam yang sangat menarik. Jadi pantai ini memiliki berbagai jenis morfologi yang membentuk lanskapnya. Beberapa morfologi yang dapat ditemukan di Pantai Nambo antara lain yang pertama itu garis pantai. Nah, jadi garis pantai di Pantai Nambo umumnya itu berupa pantai berpasir yang panjang dan datar. Pasir pantainya berwarna kekuningan dan saat air surut muncul luas pantai yang bisa digunakan untuk berbagai kegiatan. Terus yang berikutnya ada morfologi delta dan estuari. Jadi di beberapa bagian pantai ini terdapat delta kecil yang terbentuk akibat aliran sungai yang membawa sedimen ke laut. Hal ini memberikan estuari atau daerah pertemuan air tawar dan juga air laut yang penting untuk ekosistem pesisir. Nah, terus yang berikutnya ada perbukitan dan juga tebing. Nah, kemudian untuk di sekitar Pantai Nambo ini ada beberapa area sebagian kecil yang memiliki perbukitan yang lebih tinggi dan menawarkan pemandangan yang indah dari ketinggian. Jadi beberapa tebing di sekitar pantai ini memberikan kesan dinamis dan menambah keindahan alam. Terus yang berikutnya lagi ada yang namanya laguna. Jadi laguna ini merupakan sebuah kawasan pantai yang memiliki ciri-ciri seperti genangan air yang terlindungi oleh pulau atau atol kecil, menciptakan ekosistem yang unik. Baik, saya lanjut. Jadi untuk morfologi yang paling mendominasi yang ada di Pantai Nambo itu adalah pantai berpasir. Nah, jadi yang perlu kita ketahui bersama bahwasannya proses pembentukan garis pantai merupakan hasil dari interaksi antara faktor-faktor alami seperti gelombang laut, arus laut, pasang surut, dan kegiatan geologi di daerah pesisir. Nah, jadi ada beberapa tahapan utama yang terlibat dalam pembentukan garis pantai. Yang pertama itu ada erosi. Jadi erosi pantai terjadi ketika gelombang laut, angin, dan arus laut mengikis batuan atau tanah di sepanjang pantai. Nah, hasil dari proses erosi ini menyebabkan pengikisan batuan pantai yang keras seperti batuan granit atau batu kapur. Nah, berikutnya lagi ada pengikisan pasir yang lebih lunak yang menggerus dan mengubah bentuk pantai. Yang ketiga, pembentukan tebing-tebing curam atau gundukan pasir di sepanjang pantai. Nah, terus faktor yang kedua adalah transportasi sedimen. Jadi gelombang laut dan arus pantai mengangkut sedimen pasir, kerikil, dan batuan kecil yang tererosi dari pantai. Proses transportasi ini bisa terjadi dalam dua cara. Yang pertama itu ada gelombang sepanjang pantai, di mana sedimen bergerak sepanjang garis pantai akibat arah gelombang yang datang miring. Terus yang berikutnya arus bawah laut yang juga mengangkut sedimen ke arah laut atau ke daratan tergantung pada arah aliran air. Terus yang ketiga akumulasi sedimen. Nah, jadi sedimen yang tertransportasi akhirnya mengendap di daerah yang lebih tenang seperti di teluk, laguna, atau daerah pesisir lainnya. Ini menciptakan beberapa fitur morfologi pantai seperti delta, kemudian bar pasir. Nah, terus yang ketiga ada pantai berpasir.
Nah, yang berikutnya lagi ada yang namanya pembentukan fitur pantai. Jadi seiring berjalannya waktu, proses erosi, transportasi, dan akumulasi sedimen membentuk berbagai fitur pantai, antara lain garis pantai yang berubah-ubah karena dampak gelombang dan pasang surut. Terus yang kedua, pembentukan teluk, laguna, terumbu karang, dan berpasir. Nah, mungkin untuk kesimpulan dari semua itu, bahwasannya pembentukan garis pantai adalah hasil dari interaksi yang kompleks antara erosi, transportasi sedimen, akumulasi, serta proses geologi lainnya. Nah, setiap pantai memiliki dinamika yang unik tergantung pada faktor-faktor seperti jenis batuan, pada gelombang, serta kondisi iklim dan pasang surut yang ada di wilayah tersebut. Nah, adapun untuk ekosistem atau hubungan timbal balik antara Pantai Nambo atau dengan lingkungan sekitarnya, yang pertama itu saya jelaskan seperti garis pantai yang luas. Nah, jadi garis pantai yang luas ini memiliki manfaat bagi wisatawan yang datang, bisa digunakan untuk berjemur di pantai, untuk menikmati matahari dan juga berenang dan bermain air. Terus yang berikutnya ada yang namanya delta dan estuari. Jadi Pantai Nambo memiliki area yang berdekatan dengan sungai membentuk delta atau estuari. Daerah ini sangat penting untuk ekosistem pesisir dan berpotensi untuk ekowisata. Nah, seperti estuari itu sering kali dijadikan habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna dan flora, termasuk burung, ikan, tanaman bakau. Oleh karena itu potensi ekowisata bisa dimaksimalkan untuk menarik wisatawan yang tertarik dengan alam dan keanekaragaman hayati. Jadi mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya tentang morfologi yang ada di Pantai Nambo. Semoga video ini bisa memberikan berbagai manfaat bagi para pendengarnya atau penonton. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.